Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam edisi belajar di rumah. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 semester 2, yaitu tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Jadi sebelum kita bahas tentang rotasi dan revolusi, sebelumnya kita akan bahas bahwa pada zaman dahulu, yaitu orang-orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Jadi matahari, planet yang lainnya itu berputar atau bergerak mengelilingi bumi. Karena ada anggapan bahwa bumi sebagai pusat tata surya yang biasanya disebut sebagai teori geosentris, yaitu geo atau bumi sebagai pusatnya. Kemudian pada tahun 1543 seorang ilmuwan Nicolaus Copernicus mempublikasikan atau membuat pernyataan bahwa bulan itu bergerak mengelilingi bumi dan bumi itu bergerak serta planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Jadi disebut sebagai teori heliosentris, di mana sebagai pusat tata surya yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Jadi matahari ada di tengah, kemudian dikelilingi oleh bumi serta planet-planet dan benda lainnya. Kemudian bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Jadi teori ini yang sekarang kita pakai yaitu teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Berikut ini adalah gambaran dari fotonya. Kemudian kita masuk ke bentuk bumi. Jadi zaman dahulu ada perbedaan pendapat antara bentuk bumi itu bagaimana. Ada yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk datar. Kemudian ada juga yang menyatakan bumi itu berbentuk bulat. Pada zaman dahulu bentuk asli bumi yaitu berbentuk bulat. Nah, hal itu dikemukakan dan dibuktikan pada tahun 1522 seorang pelaut asal Portugis yaitu Ferdinand Magellan. Yang ini gambar foto orangnya, membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Bagaimana dia membuktikannya? Pada waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Jadi karena bentuk bumi ini bulat, misalnya seperti ini ya. Dia berlayar dari titik A. Kemudian dia berputar. Akan kembali ke titik semula pelayarannya. Nah, itu menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat sebelum adanya satelit ataupun pesawat luar angkasa untuk memfoto atau mendokumentasikan bahwa bentuk bumi itu bulat. Nah, kemudian juga dibuktikan dengan adanya percobaan, misalnya kita berada di tepi pantai atau di pelabuhan. Jadi karena bentuk bumi bulat seperti ini ya. Bentuk bulat. Ya, karena ada kapal laut atau kapal layar yang berlayar, dia akan bergerak dari titik poin ke-1, poin kedua, ketiga, dan keempat. Jadi yang pertama dia berlayar dari poin 1, tidak dapat terlihat oleh pandangan mata kita. Dan saat bergerak menuju ke poin 2 atau titik 2, dia akan tampak cerobong asapnya terlebih dahulu. Kumpulan asap terlebih dahulu. Kemudian cerobong asap dan bagian depan kapal. Kemudian saat lebih dekat lagi dia akan kelihatan seluruh bagian kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Itu pembuktian pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang bentuk bumi jelas bulat karena sudah dibuktikan melalui foto lewat pesawat luar angkasa, kemudian dibuktikan dengan foto lewat satelit buatan manusia yang ada di luar angkasa. Nah, bumi ini memiliki dua gerakan. Yang pertama yaitu disebut rotasi bumi dan revolusi bumi. Ini yang akan kita bahas
lebih jelasnya. Yang pertama, rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Yaitu perputaran bumi pada porosnya. Jadi misalnya ini bumi. Jadi bumi ini berputar pada porosnya, pada garis porosnya. Dia bergerak terus, itu disebut rotasi bumi. Nah, kala rotasi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar yaitu sekitar 23 jam 56 menit. Itu dinamakan kala rotasi bumi. 23 jam atau 56 menit ini biasanya dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Nah, bumi ini berotasi dari arah barat ke timur. Jelas ya? Nah, akibat apa saja sih akibatnya dari rotasi bumi ini? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Kemudian gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di setiap kota ataupun negara yang berbeda-beda, pembelokan arah angin, serta pembelokan arah arus laut. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, akibat dari rotasi bumi. Ya, seperti tadi gambarannya, ini poros dari bumi yang berupa garis lurus ini. Kemudian bumi bergerak, berputar. Dia berputar. Menyebabkan apa? Terjadinya siang dan malam. Karena bagian bumi yang menghadap ke matahari itu akan mengalami siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari dia akan mengalami waktu malam. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, yaitu rotasi bumi. Jelas ya? Berikutnya, gerak semu harian matahari. Jadi apa sih yang dimaksud gerak semu harian matahari ini? Gerakan matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi. Jadi misalnya ini arah timur, ini arah barat, ya, matahari terbit di arah timur. Posisi matahari berada di timur, kemudian beralih pada siang hari berada di atas kepala kita, kemudian pada sore hari dia berada di sebelah barat atau matahari tenggelam. Jadi seolah-olah ini matahari yang bergerak, padahal yang bergerak yaitu bumi berputar pada porosnya. Nah, hal itu dinamakan gerak semu harian matahari setiap hari. Jadi matahari bergerak dari timur, kemudian di atas kepala kita, kemudian tenggelam. Nah, itu seolah-olah bergerak akibat dari adanya rotasi bumi. Yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Jika kalian berada di Surabaya, itu masuk kategori daerah WIB. Sedangkan misalnya di Sulawesi masuk kategori WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Ada di daerah Papua, kalian masuk dalam kategori waktu Indonesia bagian timur. Nah, setiap kota ini berbeda 1 jam plus 1 jam. Di sini plus 1 jam. Sedangkan kalau dari WIB ke WIT itu plus 2 jam. Misalnya kita pukul 10 di Surabaya itu sama dengan pukul 12 di Papua, plus 2 jam. Atau misalnya kita ada di Jakarta pukul 10 di Sulawesi ataupun di Bali, itu berbeda 1 jam, yaitu 11.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini akibat dari rotasi bumi. Nah, berbeda juga saat di negara lain, misalnya di Tokyo ataupun di negara-negara lain, waktu kita berbeda dengan negara-negara lain tersebut karena adanya rotasi bumi. Yang keempat yaitu pembelokan arah angin. Jadi angin bisa bergerak dipengaruhi oleh rotasi bumi. Jadi bumi kan berputar pada porosnya, bergerak terus, ya. Jadi bagian utara dia akan dibelokkan ke arah kanan, sedangkan bagian selatan
bagian bumi selatan dibelokkan ke arah kiri. Sedangkan garis yang ada di khatulistiwa tidak dibelokkan arah anginnya. Nah, kebetulan negara kita berada di garis khatulistiwa. Nah, bagian selatan jika arahnya lurus seperti ini akan dibelokkan ke arah kirinya. Simpangan ke kiri, belok ke kiri. Begitu juga di arah utara dia akan belok ke kanan. Jadi arah lurus seperti ini anginnya, kemudian dia akan dibelokkan ke kanan. Oke, yang kelima, pembelokan arus laut. Ini hampir sama atau sama dengan pembelokan arah angin. Jadi arus permukaan laut disebabkan oleh angin. Jadi arus laut atau ombak laut itu disebabkan oleh angin. Nah, peristiwa pembelokan angin ini mengakibatkan arah arus laut juga disimpangkan atau dibelokkan karena rotasi bumi. Nah, arus laut dipaksa membelok searah jarum jam di laut belahan utara dan sebaliknya di sebelah selatan. Atau gampangnya saja, jika di bagian utara dia akan dibelokkan ke kanan, utara belok ke kanan. Sedangkan jika di bagian bumi bagian selatan dia akan dibelokkan ke arah kiri. Ya. Seperti ini. Ini akibat rotasi bumi. Ada 5, ya, sudah. Kemudian kita masuk ke revolusi bumi. Pengertiannya yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi matahari ini sebagai pusat tata surya. Ini matahari. Jadi ada bumi, ini gambarannya ya. Bumi bergerak berputar mengelilingi matahari, yaitu dinamakan revolusi bumi. Nah, kala revolusi bumi yaitu waktu yang dibutuhkan bumi dari titik ini bergerak berputar sampai kembali ke arah semula. Untuk sekali berputar, dia membutuhkan waktu selama 365,25 hari, atau kita bulatkan selama 1 tahun. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari yaitu kurang lebih selama 1 tahun. Nah, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi jarum jam kan bergerak ke arah kanan. Nah, ini bergerak ke arah kiri. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, akibatnya ada 3. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Untuk rotasi tadi harian. Kita lihat matahari bergerak setiap harinya. Nah, ini gerak semu tahunan. Kemudian yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Yaitu di setiap negara yang ada di bumi ada garis khatulistiwa. Negara kita berada di sini. Ada bagian utara dan bagian selatan. Nah, perbedaan lamanya siang dan malam ini berbeda. Kalau di Indonesia itu pembagian siang dan malamnya seimbang. Berbeda dengan bagian utara atau kutub selatan atau kutub utara. Terkadang saat musim panas, siang hari pada daerah bagian utara ini lebih panjang daripada malam harinya. Misal ada suatu negara yang siang harinya mencapai 20 jam siang hari. Sedangkan malamnya hanya 4 jam saja. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan lamanya siang dan malam, yaitu revolusi bumi. Ya, jelas ya. Kemudian masuk ke pergantian musim. Nah, ini pergantian musim disebabkan oleh revolusi bumi. Jadi bumi bergerak. Ini matahari, bumi bergerak dari arah sini menuju dan seterusnya. Jadi pada bulan Juni, 21 Juni, ini terjadinya awal musim panas. Kemudian lanjut ke
September terjadinya musim gugur, pergantian musim ya ini ya. Kemudian pada bulan Desember dia terjadi awal musim dingin, sampai kembali lagi ke Maret awal musim semi, dan begitu seterusnya. Ya, ini menyebabkan pergantian musim untuk 4 musim ya. Panas, gugur, dingin, dan semi. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita pergantiannya cukup dengan 2 musim karena berada di garis khatulistiwa, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Itu juga disebabkan oleh revolusi bumi. Jelas ya? Ini gambarannya. Sekian presentasi atau pembahasan materi rotasi bumi dan revolusi bumi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like, serta beri komentar jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.